sampai mujizat menjadi nyata. Nomor satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita deklarasikan nama Bapa Yahweh di dalam pujian. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Shema Indonesia. Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa. Shema Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wae. Semua kuasa penguasa di udara yang ada di Indonesia, yang ada di Ambarawa, dengar, Yahweh Elohim kita adalah Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk menerima segala hormat, pujian dan syukur. Oleh karena itulah pada saat ini kami memuji dan meninggikan namamu Bapa Yahweh. Dan kami harus mendeklarasikan senantiasa, sehingga kuasa kegelapan mendengar dan selalu mendengar bahwa mereka tidak layak untuk ditinggikan. Hanya Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodeslah yang berhak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini atas seizin Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan namamu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari hati dan pikiran kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yeshua. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Mari Bapa berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul makna terikat di bumi akan terikat di sorga. Ayat ini sudah sering kali kita baca, tetapi kebanyakan kita tidak memahami apa sih yang dimaksud oleh Yeshua tentang kalimat tersebut, sehingga membuat kita bingung. Nah, untuk itu saya ajak untuk kita membuka di dalam kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-18. Saya akan baca dari Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu ikat di bumi akan diikat di sorga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Ada sedikit perbedaan terjemahan dari Indonesian Literal Translation dengan terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan baca yang bahasa terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kira-kira saudara bisa melihat perbedaannya di mana dua kalimat tersebut? Bumi dan dunia, ya. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia, Indonesian Literal Translation, dan terjemahan baru dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang saya akan baca yang bahasa Ibrani, kemudian nanti saya akan terjemahkan. Dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Amen ani omer lakem et asyer ta'asru al haaretz asur yiye basamayim wa et asyer tatiru al haaretz mutar yiye basamayim. Kalimat pertama menggunakan kata amin. Amin itu bukan penutup doa, walaupun tidak salah juga untuk menutup doa, tapi amin itu artinya sesungguh-sungguhnya, surely, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kalimat bahasa Ibrani tadi dengan huruf-huruf Ibrani, tentu saja jika diterjemahkan dalam kaidah penerjemahan Ibrani ke Indonesia berbunyinya demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu larang di bumi akan dilarang di sorga, dan apa yang kamu izinkan di bumi akan diizinkan di sorga. Kalau kita menggunakan kalimat ini seolah-olah kalau kita misalkan melarang sesuatu akan terjadi di sorga, sama ya. Kalau kita mengizinkan sesuatu maka di sorga pun akan diizinkan. Lalu bagaimana kalau orang melakukan perbuatan jahat, mengizinkan orang berbuat jahat? Apakah juga di sorga berarti sama saja demikian? Oleh karena itulah maka kalimat apa yang kamu larang di bumi akan dilarang di sorga, dan apapun yang kamu izinkan di bumi akan diizinkan di sorga, itu bukan diterjemahkan secara letterlek demikian, saudara-saudara. Tetapi kalimat tersebut merupakan perumpamaan saja. Seperti di Indonesia kita mengenal kalimat yang seperti ini. Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Pernah saudara dengar kalimat itu? Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Setidak-tidaknya barusan saudara mendengar, ya. Nah, kalimat tersebut merupakan perumpamaan yang menggambarkan situasi di mana seseorang dengan tindakan atau perkataannya sebetulnya merugikan diri sendiri. Artinya dampak terhadap tindakan dan perkataan akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu akan berdampak kepada kita. Demikian pula kalau kita melakukan kejahatan, maka apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kita, dan dampaknya itu lebih besar, saudara-saudara, karena Hosea 8 ayat 7 katakan bagian B, siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Artinya apa yang kita dapatkan itu akan lebih banyak dari apa yang kita tabur. Contohnya, kalau saudara punya 1 butir jagung, 1 butir saja ya, kemudian saudara tanam,
maka akan tumbuh tunas jagung dan akhirnya menjadi pohon jagung. Ketika sudah tumbuh pohon jagung, maka pohon jagung itu mengeluarkan buah jagung. Ketika sudah merasa cukup, maka buah jagung itu kita ambil, kemudian kita buka. Pertanyaan saya, ada berapa butiran jagung di sana? Jawabannya banyak, karena setiap butiran jagung itu berbeda-beda. Tetapi yang menjadi penekanan di sini adalah satu butir jagung kita tanam akan menghasilkan banyak butiran jagung yang lain. Artinya bahwa apa yang saudara tanam itu yang akan saudara tuai. Itu makna dari kalimat ini sebetulnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat yang menabur kebaikan akan menerima lebih banyak kebaikan. Mungkin saudara berpikir, Pak, saya sudah melakukan banyak kebaikan, tapi buktinya sampai sekarang saya belum menerima kebaikan. No problem. Kalau saudara berbuat baik dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang mulia, dengan tanpa tendensi apapun, karena memang dasar hatinya saudara ingin berbuat baik, mungkin saudara tidak akan menerima, tetapi anak cucu keturunan saudaralah yang akan menerimanya. Jadi kalau saudara sekarang ini bisa hidup dengan nyaman, katakanlah, jangan saudara pikir bahwa itu berarti saudara yang melakukan sesuatu. Bisa saja kakek nenek atau papa mama kakek nenek saudara yang melakukan kebaikan dari dulu, sehingga saudaralah yang menuai. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi bukan semata-mata karena perbuatan saudara, bisa saja karena perbuatan saudara. Misalkan kakek nenek atau papa mama kakek nenek kita orangnya jahat-jahat, tetapi kemudian saudara melakukan kebaikan dan ternyata saudara menghasilkan banyak kebaikan. Ada yang seperti itu, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, dalam budaya perspektif Ibrani, ternyata apa yang ditabur itu akan dituai, seperti kalimat yang tadi dikatakan, apa yang kamu larang di bumi akan dilarang di sorga, apapun yang kami izinkan di bumi akan diizinkan di sorga. Itu kalau diterjemahkan dalam kaidah penerjemahan bahasa. Tetapi kalau dari terjemahan yang diterjemahkan secara menggunakan akal pikiran goyim, tadi dikatakan apa saja yang kamu ikat di bumi akan diikat di sorga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Itu dalam perspektif budaya Ibrani sebetulnya maknanya Yesua mengajar tentang penyelesaian perselisihan dan pemulihan hubungan di antara saudara seiman. Jadi Yesua sedang mengajarkan tentang bagaimana sih cara menyelesaikan perselisihan dan bagaimana pemulihan hubungan antara saudara seiman. Karena namanya orang hidup itu bisa terjadi perselisihan, baik antar saudara sebagai jemaat satu dengan jemaat yang lain, atau dalam skop yang lebih kecil, yaitu keluarga, antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua. Bisa sekali waktu terjadi perselisihan. Nah, Yesua mengajarkan budaya Ibrani di dalam penyelesaian perselisihan dan bagaimana pemulihan hubungan antara saudara seiman. Intinya di situ, saudara-saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, memangnya bagaimana mereka dalam menyelesaikan masalah perselisihan?
Saya tanya kepada saudara, di dalam kitab suci, pernahkah ada orang yang berselisih sebagai murid-murid Tuhan? Saudara dan saya, kita adalah murid Tuhan. Mungkin kita pernah berselisih. Di dalam kitab suci ada enggak orang yang berselisih sebagai murid Tuhan? Ada? Ada. Ya. Contohnya antara Barnabas dengan Rabi Saul itu pernah berselisih hebat. Nah, kita belajar dari perselisihan antara Rabi Saul dengan Barnabas, bagaimana mereka memulihkan hubungan dan bagaimana di dalam perselisihan itu. Mari kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 40. Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 40 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Barnabas merencanakan membawa serta Yohanan yang disebut Markos. Tetapi Rabi Saul menganggap tidak pantas untuk membawa dia yang telah berpisah dari mereka sejak di Pamfilia dan tidak pergi bersama mereka untuk pekerjaan itu. Oleh karena itu terjadilah perselisihan tajam sehingga mereka berpisah seorang dengan yang lain. Dan Barnabas berlayar ke Siprus dengan membawa serta Markos. Dan Rabi Saul yang memilih Silas setelah diserahkan ke dalam anugerah Yahweh oleh saudara-saudara, dia pergi. Jadi ini ada perselisihan tajam para rasul ini, saudara-saudara, ya. Rasulnya Yeshua HaMashiach, dan rasul itu adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi mereka juga pernah melakukan perselisihan. Kasusnya jelas ditulis dalam kitab suci. Jadi ceritanya, saudara-saudara, Rabi Saul, Barnabas dengan Yohanan yang disebut Markos itu pergi pelayanan. Nah, Yohanan Markos ini waktu itu masih kecil, ya, diajak pergi pelayanan. Tetapi rupanya karena masih kecil, biasanya kan homesick atau rindu rumah, gitu ya. Sehingga ketika mereka pergi dalam perjalanan sampai di Pamfilia, Markos nggak betah. Markos pengen pulang, ya. Ini mengingatkan saya ketika Pak Simeon masih kecil dulu. Kalau saya ajak pergi bersama dengan Bu Yakub naik kendaraan, baru sekitar 3-4 kilometer sudah yo lang yo, artinya apa? Males pergi-pergi. Nah, Yohanan Markos itu seperti itu, saudara-saudara. Dia tidak mau diajak pergi jauh, tapi anak ini pengen melayani. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Barnabas dan Yohanan Markos ini ada hubungan keluarga. Yohanan Markos itu keponakannya Barnabas. Jadi ketika pergi sampai di Pamfilia ngajak pulang, tidak mungkin juga mereka kemudian membatalkan pelayanan. Maka mereka melanjutkan dan Yohanan Markos pulang. Tapi Barnabas mengkhawatirkan perjalanan pulangnya. Pertanyaan saya, wajar tidak, saudara? Wajar tidak? Wajar. Ya, saya pernah mengalami itu. Tadi pagi saya ceritakan ketika saya ada di Pensacola mau kembali ke Los Angeles, harus melewati New Orleans. Naik mobil itu sekitar 3-4 jam. Lea yang nyetir dan Dina yang nyetir. Nah, ketika sampai di New Orleans, karena Dina bawa mobil sewaan,
maka sampai di New Orleans mobil itu harus ditinggal di bandara di New Orleans. Kemudian Lea pulang sendiri. Namanya seorang ayah, saya khawatir saudara-saudara, karena perjalanan yang cukup jauh dan rumit di Amerika. Saya mengkhawatirkan sama seperti Barnabas yang mengkhawatirkan Yohanan Markos ketika perjalanan pelayanan. Ya, tetapi rupanya saya belum terbang sampai ke Pensacola, sampai ke Los Angeles. Lea sudah sampai di tempat, sampai di Pensacola kembali. Jadi kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang wajar. Nah, sekali peristiwa Barnabas dengan Rabi Saul ini akan pelayanan kembali. Lalu Barnabas mengajak Yohanan Markos, ayo nak ikut lagi. Nah, ketika Yohanan Markos ini diajak oleh Barnabas, disitulah terjadi perselisihan. Rabi Saul bilang, nggak bagus kita ngajak orang yang meninggalkan kita di Pamfilia. Jangan-jangan nanti terulang kembali, kan gitu. Tetapi tidak halnya demikian dengan Barnabas. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara yang benar itu Barnabas atau Rabi Saul? Ayo, siapa yang berpihak ke Rabi Saul? Tolong angkat tangan. Yang berpihak ke Barnabas? Yang diam-diam saja. Lah ini parah saudara-saudara, yang diam-diam saja juga nggak ngangkat tangan. Saya mengharap saya tidak sedang berbicara di depan patung ya. Sebetulnya kalau ditinjau dari sudut yang berbeda, dua-duanya itu benar. Rabi Saul tidak menghendaki kejadian yang tidak baik itu terulang kembali, karena siapa tahu ketika Yohanan Markos pulang di perjalanan terjadi sesuatu, kan kasihan juga gitu loh ya, tidak diketahui oleh senior-seniornya. Itu pendapat Rabi Saul. Tetapi pendapatnya Barnabas, enggaklah, kasihan, biar dia belajar pelayanan. Karena Yohanan Markos waktu itu masih kecil, saudara-saudara, tapi dia punya kerinduan untuk ikut-ikut melayani. Jadi kalau ditinjau dari sudut Barnabas, ini membimbing ya. Karena itu pernah ada orang yang bicara kepada saya begini, Pak Yakub, kenapa sih di dalam pelayanan Pak Yakub masih juga menggunakan nama Yesus? Saya bilang, banyak orang yang tidak paham tentang Yeshua HaMashiach, nanti dianggap sesat, lebih tersesat lagi. Wong pakai nama Yahweh saja sudah dianggap sesat, apalagi Yesusnya dibuang. Ya, saya katakan saya ini tidak kompromi tetapi tidak radikal. Itulah moto gereja kita. Jadi kalau saudara ditanya moto gereja kamu apa? Motonya tidak kompromi tetapi tidak radikal. Artinya, lah namanya juga orang belum tahu, masa dipaksakan untuk meninggalkan yang sudah terbiasa menggunakan nama Yesus? Kan tidak benar juga. Walaupun itu tidak salah, tetapi biasanya dengan ketegasan itu seringkali timbul masalah, yaitu perdebatan. Saya lebih suka tidak mau perdebatan ya, supaya dulu kan gereja kita dari Yesus menjadi Yeshua kan tidak sampai terjadi permasalahan, betul enggak? Ya, tidak sampai. Tetapi ada gereja yang dari Yesus ke Yeshua banyak masalah. Karena apa? Dikat habis. Bagi saya dari hitam menjadi putih harus apa dulu? Abu-abu dulu. Tapi bukan berarti berhenti di abu-abu, tidak.
Buktinya apa kalau Tuhan itu tidak radikal? Dulu kita kenalnya Yesus dan Allah, kita tidak dibunuh tuh, sampai Tuhan menggeser kita memahami betul apa itu sebutan, apa itu nama, siapa Yeshua, siapa Allah, siapa Yahweh, kita kenal betul. Jadi saya bilang dengan orang tersebut, saya seorang gembala, beda dengan penginjil. Kalau penginjil bisa ngomong A, B, C, dan setelah itu ditinggal pergi. Nah kalau gembala kan beda, gembala itu membimbing, ya. Misalkan seorang anak baru belajar jalan, kan pelan-pelan gitu, misalkan seusia Ethan gitu, baru belajar jalan. Wah, anak jalan kok lama nemen, didorong. Kira-kira apa yang terjadi? Ya babak belur semua. Biarkan dulu, nanti otomatis sedikit demi sedikit akan bisa berjalan dengan lancar. Buktinya Ethan dulu jalannya kayak robot, tangannya ke atas begini, sekarang sudah tangannya ke bawah. Dan tidak perlu dijagain juga sudah bisa jalan sendiri. Dan lama-lama berjalan seperti saudara dan saya. Jadi pelan-pelan lah, tidak usah terlalu radikal. Jadi di sini ada perbedaan pendapat antara Rabi Saul yang tegas dengan Barnabas yang membimbing. Karena ini dua jawatan yang berbeda. Yang satu jawatan penggembalaan, yang satu jawatan penginjil. Jadi beda, saudara-saudara. Saya bicara dengan orang tersebut dan saya bersyukur orangnya bisa menerima. Ya, saya bilang tidak mungkin dong saya main kasar-kasaran, keras-kerasan, A, B, bisa jemaat bubar. Bukan berarti saya takut jemaat bubar, tapi kan itu tidak mendidik, tidak membimbing. Betul saudara? Ya. Nah, dari perselisihan ini kita akan belajar. Tadi kan dikatakan apa yang terikat di bumi terikat di sorga, yang terlepas di bumi terlepas di sorga. Itu sebetulnya Yeshua sedang mengajar tentang penyelesaian perselisihan dan pemulihan hubungan di antara saudara seiman. Lalu bagaimana sih Rabi Saul dengan Barnabas di dalam menyelesaikan permasalahan mereka? Ada beberapa hal, saya sebutkan ada 4 hal. Yang pertama, tidak melibatkan orang yang tidak beriman. Dan itu sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi demikian. Beranikah seseorang di antara kamu ketika mempunyai suatu perkara terhadap orang lain dihakimi di hadapan orang-orang yang tidak benar dan bukan di hadapan orang yang kudus? Kita akan dipermainkan, saudara-saudara. Saya pernah mendengar satu berita di Medan, gereja besar menghadapi gereja besar, mereka bertikai rebutan lahan. Saya kebetulan kenal satu di antara mereka waktu saya pelayanan ke Medan. Karena saya tahu kasusnya, diberitahu ini loh Pak, gereja besar ini sedang bertikai di pengadilan. Yang dihadapi siapa? Ya sesama saudaranya juga. Saya tanya, sudah habis berapa duit? Sudah miliaran. Saya lupa persisnya, pokoknya miliaran keluarnya. Sudah sekitar 10 atau berapa M gitu. Ya. Nah, kita tahu yang namanya pengadilan, apalagi yang diadili adalah orang Kristen. Kesempatan, saudara-saudara, kanan kiri oke, ya, tahu kan yang dimaksud kanan kiri oke? Pokoknya siapa yang memberi itu dimenangkan, siapa yang memberi itu dimenangkan, bolak-balik terus sidang nggak selesai, saudara-saudara. Ya sampai duitnya habis-habisan semuanya baru nanti bisa selesai. Tapi pada akhirnya bagaimana saya tidak tahu. Memang saya akui pengadilan yang masih adil di Indonesia ini ya masih ada, tapi prosentasenya kecil.
Karena itulah ketika Rabi Saul dengan Barnabas ini terjadi perselisihan, mereka tidak menggunakan jasa orang yang tidak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara arbitrase, yaitu menyelesaikan penyelesaian masalah melalui mediasi seorang rabi atau pemimpin agama. Itu yang disebut dengan arbitrase. Dan tentu saja pemimpin agama yang tidak berpihak. Pertanyaan saya kepada saudara, ada enggak pemimpin agama yang berpihak? Banyak. Biasanya berpihaknya kepada orang yang berduit, yang kaya. Kalau saya tidak, saya ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau orang terjadi perselisihan, tidak usah antar jemaat dengan jemaat. Saya sering menyelesaikan permasalahan antara suami istri. Orang yang mengadu kepada saya selalu mengatakan dirinya yang benar. Dan itu sudah ditulis dalam kitab suci, Amsal 18 ayat yang ke-17. Dari Indonesian Literature Translation yang mengatakan yang pertama dalam suatu perdebatan tampaknya benar, lalu datang sesamanya dan dia menyelidikinya. Jadi saya kalau menyelesaikan permasalahan, saya dengar dulu pihak satu. Setelah itu saya dengar dari pihak yang kedua, kemudian di cross checkkan. Dan saya tidak membela siapapun, karena saya seorang pemimpin yang tidak berpihak. Kalau salah ya saya katakan salah. Dulu di salah satu kota, saya tidak perlu sebutkan karena saya kenal, ada seorang pendeta lulusan luar negeri, lulusan Amerika, pinter tentunya ya, tapi dia menyelesaikan permasalahan keluarga. Penyelesaiannya seharusnya yang prianya, suaminya panggil dulu, dikonsultasi, kemudian yang perempuannya dipanggil, kemudian konsultasi, baru mereka dipertemukan. Ini tidak, saudara-saudara, ingin instan dipertemukan langsung di situ. Yang terjadi apa? Bukannya terjadi penyelesaian, malah geger gak karuan, berakhir di pengadilan untuk cerai. Ya, padahal Tuhan sangat membenci perceraian. Kenapa? Karena tidak berhikmat. Pak Yakub pernah menyelesaikan masalah keluarga yang tidak selesai? Pernah. Ada sepasang suami istri ribut terus, saya mediasi, yang laki-laki saya kasih pengertian, yang perempuan juga saya kasih pengertian. Tetapi kenapa tidak bisa selesai? Karena dibela oleh masing-masing orang tuanya. Jadi kalau saya memberitahu yang perempuan, ibunya yang perempuan yang belain. Kalau saya ngomongin yang laki, ibunya yang laki yang belain. Hasilnya apa? Tidak terjadi perdamaian, yang terjadi perpisahan. Dan itu tentu menyakitkan hati seorang anak ya. Tetapi ada juga yang diselesaikan perlu menggunakan undi. Misalkan ada satu lahan, katakanlah kuliner begitu ya, itu mau disewa. Pasti semua orang yang menyewa ingin mendapatkan tempat yang paling strategis, betul enggak? Saya dulu Pak, saya dulu kan sudah lama di sini. Oh, saya orang Ambarawa. Masing-masing ingin menunjukkan kehebatan eksistensinya. Ya, sekarang kalau ada 10 lahan, masing-masing yang diminta nomor 3 misalkan, semua minta nomor 3. Lalu yang lainnya bagaimana? Tidak ada yang mau. Nah, pemimpin yang bijaksana melalui undian. Kumpul. Sekarang saya undi ya, kamu mau dapat nomor 1, nomor 3 sesuai undian. Setuju? Tidak setuju, minggir. Yang setuju kita kumpulkan bersama-sama. Begitu sudah diundi, dikopiok, keluar. Ayo ambil satu-satu, diambili satu-satu. Itu Anda sendiri yang ngambil loh ya.
Jadi diselesaikan melalui undian. Itu cara hikmat bijaksana. Dan itu ditulis di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-18. Di sana berbunyi, undi menyebabkan perselisihan berakhir dan membuat pemisahan di antara para penguasa. Jadi tidak terjadi gontok-gontokan lagi, tetapi melalui undian. Tapi tidak bisa juga menyelesaikan masalah suami istri. Sekarang saya kopiok, yang laki-laki apa yang perempuan yang keluar berarti yang tidak benar. Ya, kemudian dikopiok, dikeluarkan. Wah, ini ngaco namanya. Bukannya hikmat, tetapi justru membahayakan situasi dan kondisinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyelesaian yang biasa dilakukan oleh orang Ibrani adalah melalui pengadilan Bet Din, yaitu pengadilan agama yang berdasarkan sistem halakah, yaitu himpunan hukum dan aturan yang diambil dari Torah dan tulisan-tulisan lainnya. Dan seperti dengan kasus Bukit Doa kita, ya, dulu kan digugat. Sebelum digugat, saya itu didatangi oleh bukan pengacara sebetulnya, tapi notaris datang kepada saya ngomong baik-baik, tetapi kalimatnya itu mengintimidasi. Sampai saya bilang begini, Ibu, saya perlu tekankan, saya tidak merasa hati nurani saya menuduh kalau saya merebut hak yang bukan hak saya. Hati saya tidak menuduh kepada saya, karena memang itu tempat saya dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya tentu karena yang memberi pertama dari pemberian itu minta atas nama saya, ya saya pakai atas nama saya. Sampai kapanpun itu bukan milik saya, walaupun atas nama saya. Kalau begitu nanti masuk ke pengadilan loh Pak, silahkan ke pengadilan, saya bilang. Kemudian ketika mulai awal mau diadili, ada surat yang menyatakan perlu adanya klarifikasi atau mediasi. Saya bilang tidak perlu mediasi, lanjutkan saja. Ya. Dan singkat cerita akhirnya 2 kali kalah. Kalau saya mau berbuat jahat, saya jual. Bisa enggak saya jual? Bisa, sertifikat atas nama saya jual aja murah, atau saya gadaikan, selesai, habis perkara. Tapi kan itu bisa menimbulkan perkara baru dan menunjukkan saya pengecut, saya hadapi, saudara-saudara. Ya, melalui pengadilan negeri, dan walaupun banding juga, tapi toh tetap kalah karena memang bukan miliknya. Dan itu sudah berusaha untuk mempermalukan saya loh, saudara-saudara. Ketika saya pergi ke sebuah bank, ada satpamnya bank, seorang polisi, bukan satpam ya, tapi polisi yang diperbantukan, bukan satpamnya, tapi polisi yang diperbantukan, beda dengan security. Itu ngomong dengan saya begini, waktu itu saya pakai masker karena masih masa COVID, masih rame. Pak Pendeta ya? Saya bilang, oh iya Pak. Bagaimana ya Pak, ada masalah apa? Dia bilang, oh enggak, saya cuma mau tanya bagaimana kasus Bukit Doa. Kaget saya, saudara-saudara. Lu ini orang luar, enggak tahu apa-apa, kok bisanya mengerti tentang masalah itu? Kalau tidak ada yang memberitahu, mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, dengan tujuan kan dulu sempat disiarkan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya semua yang tinggal di Bukit Doa harus turun meninggalkan tempat itu. Saya bilang tidak bisa, tidak segampang itu. Kita fight dulu di pengadilan, dan hasilnya nama Bapak Yahweh tidak dipermalukan. Itu hal yang ketiga, saudara. Yang keempat, bagaimana Rabi Saul dengan Barnabas di dalam menyelesaikan permasalahan. Mereka tidak main hakim sendiri, menganggap diri paling benar atau menggunakan tangan orang.
Karena jika main hakim sendiri itu sama dengan menyelesaikan masalah dengan bermasalah. Dan itu ditulis di banyak ayat. Saya sampaikan 3 ayat saja. Yang pertama di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-35. Ulangan 32 ayat 35 berkata, hakkulah dendam dan pembalasan pada waktunya. Kaki mereka akan tergelincir, sebab hari malapetaka mereka sudah dekat dan perkara-perkara yang disiapkan segera datang bagi mereka. Kemudian ayat yang berikut di dalam Ibrani 10 ayat 30 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan pembalasan adalah hakku, aku akan mengganjarnya, Yahweh berfirman. Dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Ada yang langsung terkena azab pada saat itu, ada juga yang menunggu waktu. Satu lagi Roma 12 ayat 19. Janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Tadi pada saat saya makan-makan, Alek tanya sama saya, Pak Yakub, kenapa ya si A ini kok enggak mati-mati? Ya, saya bilang justru orang jahat itu umurnya panjang-panjang. Saya bercanda aja. Jadi kalau kamu ingin umurnya panjang, jadilah orang jahat. Tapi sebetulnya bukan begitu. Orang diberi kesempatan untuk bertobat supaya jangan sampai terkena hukuman kekal. Kalau mati, bahaya ini saudara-saudara, tidak akan ada obatnya lagi. Karena tidak ada penginjilan dunia orang mati. Paham saudara-saudara? Kalau ada penginjilan dunia orang mati, nanti ada pertobatan dunia orang mati, ada baptisan dunia orang mati. Tapi ya caranya tidak ada. Itu pengajaran yang tidak berdasar, yang diambil dari ayat ketika Yesua turun ke dunia orang mati ketika disalib itu ya. Dia akan turun ke dunia orang mati memberitakan Injil. Betul, tapi bukan Injil pertobatan. Injil itu adalah kabar baik. Karena orang-orang yang hidup pada zaman Noah pada saat itu tidak sadar bahwa mereka ada di dalam penjara alam maut. Maka Yesua turun dan memberitahu. Itu kabar baik. Tidak ada disebutkan di dalam kitab suci orang yang hidup pada zaman Yesua bertobat. Tidak ada, saudara-saudara. Ya, jadi kalau mau bertobat ya sekarang. Makanya diberi izin umur panjang. Kadang jengkel juga melihat orang sudah tua, kinyut, mulutnya manyut-manyut, mau ngomong aja udah susah, jahatnya kok minta ampun, gak mati-mati lagi. Ya, ini karena Tuhan memberi kesempatan supaya orang itu bertobat. Paham saudara-saudara? Paham ya Lek ya? Nah, pembalasan itu bukan hak kita. Contoh adalah Yesua. Yesua adalah contoh bagi kita. Ketika Yesua akan disalib, bisa enggak Yesua supaya tidak disalib? Bisa. Yesua tinggal ngomong, mati kamu, mati semuanya. Ya, tadi pagi saya sampaikan ada krematorium modern. Rupanya tadi siang sudah diupload sama seseorang ke grup kita ya. Siapa yang nonton? Ya, Bubur sama Pak Kosen nonton. Itu orang, saudara-saudara, model kremasi. Kalau yang sekarang ada itu kan jadi abu tapi diambil satu baskom gitu ya. Yang baru itu cuman tinggal secuil saja, saudara-saudara. Artinya apa? Dibuat mengkeret sedemikian rupa sampai tulangnya pun tinggal ya seginilah, saudara-saudara. Ya. Jadi orangnya yang sudah mati itu dijejer di dalam krematorium, dibuka pakaiannya, semua sudah tinggal telanjang bulat, lalu
alatnya dinyalakan, tidak tahu menggunakan teknik apa, begitu masuk lagi dilihat sudah tinggal seonggok kecil-kecil, skala kecil seonde-onde begitu ya, onde-onde aja masih besar. Ini yang modern, saudara-saudara. Jadi hati-hati, kalau kita dimusuhi, misalkan saudara dimusuhi, jangan kita membalas. Belajarlah seperti Yeshua. Yeshua kalau bilang mati, mati, saudara. Wong ngomong sama pohon ara saja bilang, kamu mulai sekarang tidak mengeluarkan buahnya. Harusnya kan tetap hidup tapi tidak keluar buahnya. Itu mati sampai ke akar-akarnya kering, saudara. Jadi kalau Yeshua ngomong mati kamu, jadi kotoran merpati misalnya, jadi seonggok kecil. Tapi Yeshua tidak mau melakukan. Saudara mungkin punya otoritas, saudara lebih punya kuasa. Ada banyak orang pada saat terjadi gugatan terhadap bukit doa. Saya punya banyak teman jenderal-jenderal. Ada yang memberi informasi untuk saya menghadapi menggunakan cara saya. Saya bilang saya tidak mau. Kita serahkan saja kepada Bapa Yahweh dengan doa. Kalau Tuhan masih izinkan tanah itu bisa kita kelola untuk kemuliaan Tuhan, ya why not? Kenapa tidak? Kan begitu. Dan toh hasilnya juga menang. Gereja kita ini dari hasil linangan air mata loh, saudara. Nyawa sebagai taruhannya. Termasuk pada saat mendirikan radio. Kita ini sedang kekurangan penyiar. Saya menghimbau bagi saudara yang mau menyiar, silahkan belajar ya. Jangan dulu pada saat awal-awal berdirinya radio, wah yang siaran hampir 30-an lebih ya, sekitar 30, sekarang sudah habis ya. Padahal saya berjuang untuk mendapatkan izin itu 4,5 tahun, saudara-saudara. Berjuang sampai saya harus lapor ke ombudsman dan sebagainya, sampai ada yang dipindah. Waktu gereja ini juga begitu, urusannya juga urusan bagaimana supaya kita tidak berdiri. Tujuannya apa sih? Seperti pujian tadi, setan takut dan gemetar dengan nama Yahweh. Maka diupayakan supaya gereja yang menyembah Bapa Yahweh tidak ada. Tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika orang dicurangi tidak membalas atau pura-pura lemah, hati-hati dengan pembalasan. Karena pembalasan itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi jangan kegeeran, kesempatan kamu tindas, boleh kamu tindas. Tetapi orang yang ditindas mungkin juga punya kekuatan tetapi tidak mau membalasnya. Maka saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Saya dari dulu belajar ilmu bela diri. Saya pernah belajar kuntao, pernah belajar karate. Karate itu yang sabuk putih dengan sabuk hitam itu beda, saudara. Sabuk hitam itu tingkatannya sudah tinggi melewati sabuk kuning, sabuk biru, ya, sabuk hijau, kemudian sabuk coklat, baru sabuk hitam. Itu lebih ganas yang sabuk putih daripada yang sabuk hitam. Sabuk hitam dipukul jebret, dia diam saja. Kenapa? Karena dia tahu tangannya itu berbahaya. Sekali kepret masuk rumah sakit atau game over, sehingga dia tidak sembarangan. Tapi yang sabuk putih pletak pletik pletak pletik begitu ya. Mungkin kalau membangunkan tidur saja harus pakai gagang sapu, karena kalau tidak bisa kena kepretannya. Jadi seperti pepatah, orang yang berhikmat itu semakin berisi semakin nunduk. Seperti ilmu padi. Padi yang tidak ada isinya itu tegak-tegak. Semua yang sudah ada isinya dia melengkung ke bawah, menunduk. Jadi kalau saudara menghadapi orang yang merasa tidak berdaya, saudara tekan habis, hati-hati. Walaupun orang itu bukan orang beriman sekalipun, hati-hati.
karena orang itu berserah kepada Tuhan walaupun dia tidak kenal. Ingat Yesayahu 45 ayat yang kelima, meskipun tidak mengenal tetapi diberi kuasa. Ya, artinya apa? Ketika ditindas dan dia mengadu kepada Tuhan, Tuhan belain lu, saudara-saudara. Ya, apalagi kalau dimusuhi tetapi membalas dengan kasih, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-44 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dengan menganiaya kamu. Bahaya orang yang seperti ini, saudara-saudara. China misalkan, negara China itu dari dulu selalu difitnah, negara komunis yang anti Tuhan lah, yang menjajah. Dulu zaman penguasa Orde Baru, saya tidak bicara berpolitik tidak, tetapi memberikan contoh. Kalau saya pulang dari luar negeri membawa buku yang berbahasa Mandarin, tidak boleh masuk, dirampas. Ya, kenapa? Karena diberi pemberitahuan bahwa seolah-olah China itu jahatnya luar biasa. Padahal di dalam sejarah negara China tidak pernah menjajah manapun juga. Kalaupun dia melakukan negosiasi itu berbicara soal bisnis. Terbukti sekarang negara Afrika itu presidennya mengucapkan terima kasih kepada Xi Jinping. Karena apa? Mengorbitkan negara yang miskin itu bisa menjadi negara yang hebat. Sementara negara-negara barat yang menjajah dengan cara mengambil harta karun, sumber daya alam negara lain, justru diagung-agungkan. Sekarang apa yang terjadi? China tumbuh menjadi negara yang adidaya, negara super kuat. Sampai Amerika pun mikir 2 kali lipat untuk menghadapi China. Perang dagang keok Amerika, apalagi perang peralatan. Bayangkan saudara, untuk nebang pohon saja tidak perlu orang naik pohon. Sekarang menggunakan apa? Laser. Sinar laser dipaskan, dicorotkan, ceret, langsung pohonnya patah di tempat yang terkena laser itu. Bayangkan saudara, nggak perlu capek-capek. Dulu saya pernah melihat di internet senjata canggih punya Israel. Ketika seseorang ditembak menggunakan sinar laser, orang itu mati, tetapi matinya masih berwujud orang. Bentuknya bentuk orang biasa, tapi ketika dipegang brol jadi abu. Ya, tapi sekarang kok saya cari di internet kok tidak ada lagi. Mungkin tidak diizinkan karena itu senjata yang sangat membahayakan. Jadi kalau kita berbicara tentang orang yang kuat tetapi dia merasa lemah, itu menyerahkan kekuatannya kepada Tuhan. Misalkan saudara punya anak kecil, ada orang yang lebih besar nakali anak saudara, memusuhi anak saudara tidak berani, tapi ada saudara di situ. Biasanya anak itu akan ngomong apa? Bantu bantu, ya, disuruh bantu. Itu kira-kira modelnya seperti itu. Hati-hati saudara. Jadi kalau kita dimusuhi orang itu lemah, jangan kita menindas. Atau sebaliknya, ketika saudara dimusuhi, apalagi yang memusuhi orang yang memiliki otoritas, pejabat tinggi misalkan, kita melawan juga percuma, sia-sia. Lebih baik serahkan kepada Tuhan. Apalagi ketika saudara menyerahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh kasih, karena tahu bahwa orang itu kalau mati bahaya di hadapan Tuhan, bisa kena hukuman kekal. Maka kita mengasihi dia, kasih yang keluar dari dasar hati yang paling dalam, itu tangan Tuhan yang akan turun, saudara, dan itu berbahaya sekali, ya. Jadi lebih baik kita melakukan firman, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu,
Perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Secara manusiawi, kejadian Bukit Doa, saya bilang saya akan tuntut balik. Tetapi anak-anak bilang, sudahlah Dad, enggak usah dituntut balik lah, percuma. Kita serahkan saja kepada Bapak Yahweh. Ya, saya serahkan saja, karena toh itu bukan punya saya, punya Tuhan. Jadi biar Tuhan sendiri yang akan melakukan perkara dengan orang yang bersangkutan. Jadi ini saja firman yang saya sampaikan kepada saudara, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yeshua. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap hatiku. Saya mengundang Pak Simeon untuk maju ke depan dan berdoa bagi kita. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yahweh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan bagi setiap kami. Bila firman ini boleh menjadi call HL yang terus berbicara di dalam hati kami, untuk kami boleh terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Dalam kami menyelesaikan setiap permasalahan, kami boleh menyelesaikannya sesuai dengan kebenaran firman Bapa Yahweh. Dan kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan lebih lagi kepada setiap kami, sehingga kami boleh menyelesaikan permasalahan kami dengan cara-Mu Tuhan, dengan kedewasaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau yang memberkati setiap firman ini. Bila firman ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai kehidupannya lebih hari lebih heran. Tuhan yang memakai pelayanannya lebih hari lebih heran untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapak Yahweh. Berikan kesehatan yang baik dan umur panjang supaya nama-Mu boleh terus dimuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih dan kami mengucap syukur buat firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengar pengumuman multimedia. Waktu saya persilahkan. Warta Gereja minggu ini. Welcome, welcome, how do you do? I'm so glad to see you. Sit down, all in a ring. Hold each other's hands too. Happy, happy, that's how we feel when we are together. Happy, happy, when we are together. Welcome, welcome, how do you do? I'm so glad to see you. Sit down, all in a ring. Hold each other's hands too. Happy, happy, that's how we feel when we are together. Happy, happy, when we are together. Happy, happy.
Petugas ibadah RF Sabat, Jumat 1 September 2023. Penanggung jawab, Saudari Yona. Worship Leader, Saudari Fosa. Singer, Saudara Arif, Saudari Yona, dan Ibu Femi. Penerima tamu, Ibu Sarina dan Bapak Wisman. Pemain musik, drum, Bapak Putut, bass, Saudara Mario, dan gitar Bapak Agus. LCD, Saudari Fani. Multimedia, Saudara Arifin dan Saudara Tatak. Petugas ibadah raya, Minggu 3 September 2023. Penanggung jawab, Ibu Nani. Worship Leader, Bapak Ari Saksono. Singer, Ibu Nani, Ibu Femi, Ibu Sumarmini, dan Ibu Rina. Penerima tamu, Bapak dan Ibu Ananto, Ibu Martini, Ibu Harni, dan Ibu Winarni. Pemain musik, keyboard, Ibu Tika, drum, Saudara Chandra, bass, Saudara Mario, dan gitar Bapak Agus. Penari tamborin, Saudari Elisa, Saudari Melia, dan Saudari Fosa. LCD, Saudara Esra. Multimedia, Saudari Gif dan Saudara Tatak. Hadirilah doa pelayan mimbar setiap hari Selasa pada minggu kedua dan keempat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Semua pelayan mimbar wajib menghadiri doa tersebut. Hadirilah doa bersama untuk kemajuan pekerjaan Bapak Yahweh di Bukit Doa Betsaida setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa untuk pembangunan gereja baru, satelit Nalirojo, dan Bukit Doa Betsaida, kesejahteraan kota Ambarawa, bangsa Indonesia, dan kedamaian di kota Yerusalem, kelancaran radio konvensional dan streaming radio Surya Kebenaran agar dapat menjadi berkat bagi banyak jiwa. Kemajuan dan kelancaran Yayasan Pendidikan Surya Kerizim Ambarawa, jemaat yang sedang sakit dan lemah iman agar dikuatkan di dalam Bapak Yahweh. Pelayanan Bapak Gembala Sidang dan Wakil Gembala Sidang agar semakin dipakai Bapak Yahweh dengan luar biasa. Pelaksanaan 3 dari 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh. Biarlah pelaksanaan hari raya tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Demikianlah warta gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Yahweh memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri, nanti kita akan mendengar pengumuman dari Pak Sarmujito. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Baik kami yang akan pulang ke daerah Ambarawa maupun Bu Yono yang akan kembali ke Salatiga, dan saudara-saudara kami yang berasal dari luar kota, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan mereka. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, orang jahat, kerusakan kendaraan maupun maut di perjalanan. Tibakan di rumah dengan selamat, dan sesampainya di rumah apabila akan beristirahat, biarlah dapat beristirahat dengan tenang, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil.
supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa, semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wajis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano aleka wiguneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano aleka wayasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.